Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu rizqa fi khabayal ardi, carilah rezeki itu di dalam kandungan bumi. Jadi maknanya Allah itu telah memberikan kabar gembira kepada kita, kalau kita mau bercocok tanam, mau bertani, atau mau mengeksploitasi yang ada di dalam bumi, maka engkau akan mendapatkan uang yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimatil karimah. Tidak ada kemuliaan yang melebihi apa yang Allah berikan kepada kita seperti di malam hari ini, yaitu berkumpulnya kita karena Allah, meluangkan waktu karena Allah, dan ingin kedekatan khusus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam-malam seperti ini senantiasa diberikan kepada kita, dan terakhir harapan kita tentunya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu rizqa fi khabayal ardi, carilah rezeki itu di dalam kandungan bumi. Jadi maknanya Allah itu telah memberikan kabar gembira kepada kita, kalau kita mau bercocok tanam, mau bertani, atau mau mengeksploitasi yang ada di dalam bumi, maka engkau akan mendapatkan uang yang banyak. Ini dalil wong sing kepengin sugih, pengen kaya, engkau hendaknya benar-benar untuk mengelola hasil bumi. Jadi hal ini pun ditanyakan oleh Sayyidina Umar, bahwa apa yang engkau maksud wahai baginda? Dan Sayyidina Umar pun menceritakan, aku mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah para petani. Orang yang paling bertawakal kepada Allah itu adalah para petani. Apa sebab? Petani itu orang yang paling ikhlas. Mereka yang menyebarkan benih, ya, nanam pari, nanam biji-bijian, jagung. Dia tidak tahu apa itu hasilnya. Apa ada yang bisa menjamin seorang petani pasti hasil panennya sekian? Ada? Tidak ada. Mereka bekerja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika bekerja menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertani gak akan ada yang melarat. Jaminan. Orang yang mau bertani gak akan ada yang melarat. Loh, tapi prakteknya sekarang hasil panen merosot, hasil panen tidak maksimal. Apa sebab? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Kepingin sugih, tidak mungkin. Kepingin berkah, tidak mungkin. Kepingin menjadi luas penghasilannya, tidak mungkin, karena kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala.
zakatnya biji-bijian itu ada. Nanti kita akan bahas di nisabnya zakat, zuruk, tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, bagaimana cara mengeluarkan zakat dengan dialiri dengan tanah beli, dengan air yang beli, atau dengan menggunakan air yang ada. Itu banyak perinciannya di dalam zakat. Saya tidak akan berlama-lama untuk fikihnya. Saya ingin mengajak kepada hakikat seseorang itu ketika bertani. Ini untuk kita semua. Mustahil kita akan mendapatkan barokah dari Allah kalau kita tidak taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemerintah ini jangan cuman memberikan edukasi tanaman yang baik, benih yang baik, ajarkan mereka kepada syariatnya Allah. Cuman diarahkan bagaimana menanam yang baik, gak diajari zakat, sampai kemeng gak raiso. Makanya saya kemarin ada salah seorang ajudannya menteri tanya, waktu saya malam di Jakarta, kayak ketemu sama mereka, tanya kira-kira apa bib doanya? Doanya itu zakat. Wis kok kan zakat wong iki. Suruh mengeluarkan zakat, suruh sedekah. Mau wedit gak gelem zakat. Iki lek zakate sakmene ya gak nututi wek batine awak-awak. Gak nututi tenan akhirnya. Wis gak zakat ya gak nututi. Karena yakini ketika menanam sesuatu, bekerja niat untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal, dan kita akan zakati daripada hasil panen, hasil daripada rezeki karunia dari Allah. Pelak selamat. Seringkali praktek lapangan, ada salah satu teman yang dia mempraktekkan ini. Yang satu sawahnya dizakati, yang satu enggak dizakati. Ketika datang hama tikus, yang dimakan itu yang tidak dizakati. Tapi kadang-kadang manusia ini bantah, wis tak zakati kok isek koyok ngene. Ora percaya saya. Saya lebih percaya Allah daripada omongannya orang ini. Allah itu maha menepati janji, bukan seperti manusia. Kalau manusia itu seringkali ingkar, manusia seringkali berbohong, berkhianat, tapi Allah tidak akan pernah berkhianat, Allah tidak akan pernah tidak menepati janji. Allah maha menepati janji. Dan rezeki ini yang paling bisa dicari ketika pagi hari. Keberkahan rezeki hilang itu setelah sholat asar. Golek duit bengi, gak arah barokah. Makanya tiang-tiang sepahrian niku lek mergawe mulai isuk sampai jam 2 awan, jam 3 wis di rumah. Saiki gak berangkat jam 7 mulai jam 9 bengi. Berangkat jam 7 isuk mulai jam 9 bengi. Kadang berangkat jam setengah 5 isuk mulai jam 11 bengi. Dipeloro awake. Gak barokah, yo isek kurang, kreditan numpuk, utang numpuk. Salah strategi. Makanya ketika mencari rezeki, jangan kita keluar dari relnya Rasulullah, dari yang telah ditentukan oleh Allah. Ora rezekimu nambah orang arah. Ninggalno taklim, ninggalno ibadah untuk mencari rezeki terus barokah. Orang arah. Apa meneh lek wis rezekine saithik tambah gak gelem taklim. Iki loro donya, loro akhirat wong sing model kaya ngene iki. Saya tidak mau duduk di majelis taklim. Kenapa? Saya belum dapat rezeki dari Allah. Loh. Iki sodrun iki rada gak bek iki utake sing model-model ngene iki. Innallah tukafil birizqih litolabatul ilm. Allah itu menjamin orang yang mau duduk majelis taklim pasti dijamin sama Allah rezekinya. Kalau rezeki mereka yang tidak ikut taklim itu yang memberikan malaikat, sengedumi malaikat. Tapi bagi orang-orang yang duduk di majelis taklim mau belajar, itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian malaikat dengan pemberian Allah sungguhlah berbeda. Lebih berkah pemberian Allah, lebih banyak pemberian Allah daripada pemberian para malaikatnya. Nah, kita jangan sampai terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang salah. Aku lek kerja
petang jam, 5 jam iki olehku 50.000, tapi lek kerja 10 jam olehku 100.000. Ora salah ya. Tinggal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia dapat 100.000. Begitu ngelumpuk gitu ku obat loro gitu. Ono maneh kok musibah. Lah sama aja. Hilang juga dengan sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi kalau sudah bekerja di jam-jam yang pas, saat-saat yang tepat, maka silahkan, engkau akan mendapatkan rezeki. Ini tidak bisa kita langsung vonis berarti lek kerja bengi ke arah oleh barokah. Ini loh maksudnya. Jika kita malam hari itu pelongo-pelongo, gak laupo-laupo, gak ngaji, gak taklim, tidak melakukan aktivitas ibadah, nganggur, ya karuan kerja sing model kayak ngene iki. Yang dimaksud itu kerja malam hari untuk meninggalkan ibadah. Sampai kerja sampai malam, sampai akhirnya nggak sholat subuh. Lah ini yang dimaksud. Jadi kerja malam yang sampai meninggalkan kewajiban, kerja malam yang sampai meninggalkan qiraatul Quran, yang sampai meninggalkan sholat sunnah, ya ini yang dimaksud. Jadi kerja yang sampai sholat sunnah itu hilang, kerja yang sampai kewajiban itu hilang, faliyadzubillah min dzalik. Nggak mungkin rezeki kita ditambahkan oleh Allah. Terlebih lagi orang yang nggak sempat sholat Jumat. Iki wayes Jumatan, iki aku kudu dodolan untuk masjid. Lah, lek aku dodolan untuk masjid, kudune aku gak sembahyang Jumat, sebab aku noto bedak. Lah iki, ini yang dimaksud. Terus dia berharap dapat rezeki. Tidak mungkin rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika di pagi hari. Kepingin sugih tangine jam 09.00 awan, tidak mungkin. Barokah itu akan hilang tatkala kita sudah tidak lagi mendengar suara adzan subuh. Kepingin sugih, kepingin sukses, kepingin krungu suara adzan subuh atau gak kiamat gak arah iso. Ngiler sakane ya, mari subuh sik ngiler. Tange nih, Bu, ya semayani. Kepengen sugih, kepengen manfaat, tidak mungkin. Bangun sebelum sholat subuh dan tidur setelah terbitnya fajar. Tidak kuat duduk sama tidur, mujahadah. Kepengen sugih, wangel aja nih. Kira-kira sedino sampean digaji 1 juta, sembahyang subuh digaji 1 juta. Kira-kira masa ada ya bek tuh gak? Ya sampai tahunnya gang siji gang loro full kan ya. 1 juta sembahyang subuh. Meni jajal tak nggih pengumuman, barang siapa yang sholat subuh di musola Asaadah akan dibagikan uang 1 juta oleh Bapak Bupati. Ayo jajal. Situ kiamat sudah. Gak ono ceritane wong sing mau meninggalkan sholat subuh. Lah ini Allah menjanjikan kau akan lebih dari uang 1 juta dikai barokah Allah Ta'ala. Orang gelem. Nah, inilah wujud keimanan kita, tidak terlalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.